Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Waalaikumsalam. Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Sampurasun. Rampes. Ibu Waalaikumsalam Damang. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Neng. Saya, Alhamdulillah. Ibu mangga disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Assalamualaikum Silakan. warga Bandung. Selamat siang. Sampurasun. Baik, ya Ibu kalau boleh tahu nih sudah berapa lama Ibu menjabat di Kelurahan Malabar ini? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Neng ya. Iya. Terima kasih. Eh, Nama saya Roaida Talib. Sudah menjabat di Kelurahan Malabar dari tahun 2013. Wah, Jadi sekarang lebih kurang sudah 11 tahun. betul. Sudah lama juga Ibu Iya, ya. Baik. alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Ibu untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Bu ya seputar yang ada di Kelurahan Malabar. Siap. Baik. Ibu mohon kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Malabar. Iya. Silahkan. Ya, Kelurahan Malabar ini adalah salah satu kelurahan dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Lengkong. Ya, luas wilayahnya 68 hektar, terdiri dari 11 RW, 58 RT, dan kecenderungan kependudukannya itu bergerak di bidang jasa, swasta dan kuliner ya. Baik, baik. Ya. Karena memang yang kita tahu bahwa di Kelurahan Malabar ini banyak sekali kuliner juga Iya, ya Bu ya. Jadi betul. memang mungkin kebanyakannya swasta atau Iya. pelaku usaha juga ya. Ya, betul. Baik. Ya, di sini juga ingin tahu nih Bu potensi apa saja yang ada di Kelurahan Malabar dan ingin mengetahui tentang stunting nih Ibu karena Oh, betul karena stunting ini memang cukup menjadi perhatian ya untuk kita semua. betul. Nah, kalau di Kelurahan Malabar ini bagaimana Bu penanganan stuntingnya dan upaya apa saja yang udah dilakuin nih sama Kelurahan Malabar untuk menangani kasus ataupun yang terindikasi stunting? Terkait stunting di Kelurahan Malabar itu yang terindikasi rawan stunting gitu ya, ada 38 orang berdasarkan data di akhir tahun 2023 ya. Nah, ini kita bergerak untuk melakukan pengecekan ulang, verifikasi validasi data ya Nek, ya, karena ini adalah data yang dilaporkan oleh kader ya. Oke. Karena laporan dari Posyandu itu ada keterbatasan juga ya, ada dari alat ya, dari ketelitian kadernya. Betul. Gitu ya. Makanya data sejumlah itu kita lakukan verifikasi validasi bersama dengan Puskesmas Telaga Bodas untuk memastikan apakah betul data ini yang rawan stunting ataukah memang karena hanya orang tuanya pendek Oh atau iya, betul. atau timbangannya memang tidak mencukupi Iya. gitu ya. Nah, jadi kita lakukan verifikasi validasi dan juga kita lakukan penyuluhan dan pendampingan orang tua terkait pola asuh gitu ya. Jadi kita lakukan pemberian penyuluhan bersama dengan rekan-rekan Puskesmas Telaga Bodas terkait dari cara pemberian makanan. Betul. Gitu ya, pola asuhnya gitu terhadap anak itu. Nah, itu yang sudah kita lakukan terkait dengan data itu untuk memastikan dari data yang 38 itu ternyata setelah diverifikasi itu ada 3 yang normal, ada 3 juga yang memang sedang perawatan sakit. Oke. Jadi yang kita nyatakan sebagai sasaran menjadi 32 gitu. Nah, Oke. setelah itu yang 32 ini dengan yang masih sakit juga tetap kita kasih PMT ya. PMT ini kita berikan 2 macam. Jadi dan secara
rutin selama 3 bulan gitu ya. Kita pengen lihat pertumbuhannya seperti apa. Betul. Nah itu PMT-nya yang satunya yang diolah langsung oleh kader sebagai bentuk edukasi kita menyontohkan makanan gitu ya ke orang tuanya. Nah yang kedua itu bentuknya makanan mentah ya, sayur-sayuran dan buah-buahan, juga protein, telur dan daging itu kita berikan untuk perkiraan selama 1 minggu gitu ya. Jadi bisa diolah sama orang tuanya di rumah gitu. Nah setelah itu juga tetap kita melakukan evaluasi, penimbangan, pengukuran, dan kita juga memberikan pendampingan terhadap program yang dikeluarkan oleh Dinkes itu ya. Ada dahsyat ya, pemberian makanan selama 58 hari itu kita monitor betul-betul tepat pada sasarannya ya, sehingga itu betul bisa dimakan secara enak gitu ya. Nah biasanya kita kumpulkan bersama-sama di tempat dahsyat itu. Jadi orang tuanya dan balitanya kita kumpulkan, mereka botram di sana gitu ya. Baik. Nah ini juga dipantau dari rekan-rekan dari puskesmas juga, sehingga di sana pun kita bisa sambil melakukan pengecekan ulang ya. Dari yang kita sudah lakukan selama 3 minggu terakhir kemarin, kita juga minggu kemarin kita melakukan evaluasi terakhir, ternyata dari sasaran yang ada itu udah ada kenaikan ya, kenaikan berat badan 3 orang ya itu ya, alhamdulillah. Yang dari 32 orang itu Ibu. Baik. Nah untuk evaluasi sendiri seperti pengukuran, yang tadi yang nimbang itu di setiap minggu Ibu, atau memang di seminggu berapa kali? Kalau pengukuran sama penimbangan itu memang kita siapkan di yang rumah dahsyat itu ya, di rumah dahsyat itu ada di situ. Jadi KP itu pun tidak tiap hari ya diinikan oleh petugas puskesmas ya. Nah yang rutin di kita setiap minggu dengan puskesmas Telaga Bodas ya. Setiap minggu ya selalu ada. Dan mungkin Ibu juga langsung turun ke sana juga ya. Baik. Jadi memang ada beberapa orang yang sekarang sudah mulai seperti tadi berat badannya sudah mulai naik dan lainnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pemaparannya di perihal stunting. Nah di sini di Kelurahan Malabar juga terkenal dengan kuliner falconet Ibu. Mungkin itu warga Bandung juga sudah pada tahu Ibu ya. Suka jajan di sana? Iya, aduh. Enak ya. Enak Ibu. Karena rindang gitu, adem dan bersih juga di sana. Dan kadang-kadang lupa kalau harus kerja lagi ya. Jadi aduh malas balik lagi gitu ya. Baik. Nah Ibu, untuk di Kelurahan di kuliner falconet ini apa saja Bu program-program yang sudah dirancang dalam upaya strategi pemasarannya Bu? Jadi kita yang program dasarnya dulu ya Neng ya, karena yang namanya kuliner itu perlu ada keyakinan dan kepastian dari konsumen ya, bahwa kuliner itu nyaman, aman gitu ya. Nah itu yang kita programkan pertama, sehingga kita lebih fokus kepada fasilitas dan sarana prasarana yang ada dulu di sana. Kalau kita menyiapkan suatu area kuliner, tentunya akan ada dampak sampah dan lain sebagainya ya, termasuk dengan air bersihnya. Nah jadi yang kita lakukan di sana adalah dengan ngebangun sarana prasarananya. Alhamdulillah juga dapat dukungan dari pemerintah Kota Bandung ya, dari Dinkes, dari KUKM ya, Dinas KUKM itu. Nah itu sehingga sampai saat ini alhamdulillah sarana di sana pun udah memenuhi ya kriteria untuk tempat kuliner yang sehat gitu ya. Sehingga itu sendiri akan menjadi daya tarik buat konsumen ya. Betul. Untuk datang ke sana. Nah, kita untuk program yang kita rutin kita lakukan dengan Puskesmas Telaga Bodas itu melakukan pemeriksaan ketenaga kerjaan. Ya, kita juga udah buat tim
untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang kesehatannya. Jadi kalau pedagangnya nggak sehat, dia nyiapin makanan pasti nanti dikhawatirkan nggak sehat juga. Betul. Ya. Nah, terus selanjutnya sanitariannya juga diperiksa, gitu ya, tentang buangan air, pengolahan limbahnya, terus sampah-sampah, dan makanannya diambil sampel-sampel untuk pemeriksaan. Ya, dikhawatirkan ada barang yang zat bahan makanan yang berbahaya juga berbahaya untuk konsumen. Nah, sehingga kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan terkait lokasi Falconet ini, kuliner Falconet ini menjadi zona khas ya, zona khas kuliner halal, aman, dan sehat gitu. Baik, luar biasa. Ya, jadi memang yang kita rasakan setiap ke sana tuh yaitu Ibu bersihnya, ademnya, dan menurut saya itu tertib juga Bu di sana tuh ya. Dan terjangkau. Nah, gitu ya. pastinya. Baik. Variasinya ya. Baik. Nah, lalu Bu, apakah ada kolaborasi Bu dengan pihak tertentu untuk menjaga ketertibannya Bu? Kalau untuk menjaga ketertiban kami karena memang jangkauan wilayah kita juga tersebar di 11 RW ya. Nah, ini untuk ketertiban wilayah kami bekerja sama dengan rekan mitra kerja kami Pak Babinsa, Babinmas itu untuk selalu memastikan bahwa wilayah itu aman ya, nyaman buat masyarakat gitu. Nah, sehingga kami melakukan kolaborasi dengan pengurus RT RW, juga para pengusaha ya, para pengusaha, dan juga petugas-petugas keamanan di tingkat RW, linmas RW, satpam itu yang di tempat kuliner juga satpamnya itu, petugas parkir itu kita jalin semua komunikasi dan ininya, sehingga kita akan lebih mudah melakukan pembinaan dan memberikan arahan-arahan. Nah itu, jadi insya Allah informasi dan komunikasinya lebih cepat. Baik, berarti memang yang diutamakan komunikasi juga ya Bu ya, dengan berbagai pihak juga pastinya. Baik, nah Ibu, selain memang adanya kolaborasi nih di bidang atau di ini ketertibannya, nah ini bagaimana Bu pengelolaan sampahnya Bu, khususnya di area tempat kuliner itu? Kalau untuk pengelolaan sampah kita udah melakukan sosialisasi ya terkait dengan pengusaha juga di saat mereka akan membangun satu usaha terutama yang kuliner ya, karena pasti akan berdampak sampah. Betul. Kita sudah tekankan dari awal itu untuk ada sistem yang disiapkan oleh mereka di dalam pengelolaan sampah ini, dan kita pun sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan dan pengolahan sampah ini kita lakukan terhadap pengurus RT RW, kader, perwakilan juga dari tokoh masyarakat, para pengusaha, dan juga petugas-petugas sampah yang ada di RW itu kita lakukan sosialisasi dan pelatihan untuk pengelolaan dan pengolahan pengolahan sampah ini. Nah, untuk sampah yang organik, kami di kelurahan sudah menyiapkan tempat untuk pengolahan pencacahan, sehingga ini dari hasil gober juga sampah daun dan sampah rumah tangga ini kami olah menjadi kompos ya. Ada setelah pencacahan itu dilakukan pengomposan dengan skala yang besar ya. Ada taman 3R gitu di situ. Taman tapi di dalamnya kotak kompos gitu ya. Jadi kita panen itu 3 bulan sekali kita panen kompos. Nah itu udah kita panen ke berapa kemarin tuh, dan itu juga bisa menghasilkan untuk menambah penghasilan petugas kebersihan gitu ya, dan sebagian kita manfaatkan untuk urban farming yang ada di
kantor kelurahan. Gitu. Baik, ya tadi Ibu katakan bahwa memang ada sosialisasinya ya Bu ya kepada pelaku usaha dan masyarakat di sekitar sana juga. Ini kalau bagaimana Bu cara sosialisasinya Bu? Untuk kepada masyarakat yang ada di sana, kita sosialisasi yang pertama kita mulai dari di tingkat kelurahan melakukan sosialisasi dengan pentolan-pentolannya ya istilahnya, para pengurusnya, para pengusahanya gitu ya, sehingga mereka bisa menyebarkan ini. Dan untuk petugas teknisnya, petugas pelaksana sampahnya, kita lakukan pelatihan langsung bahwa sampah itu yang harus dibawa, yang sudah dipilah di rumah tangga, dibawa dengan petugas sampah dengan terpilah juga gitu ya. Yang anorganik residunya dibawa ke pengangkutan truk dari Dinas DLHK, yang organiknya kita bawa ke mesin pengolahan sampah. Ya. Baik. Dan untuk yang plastik-plastiknya itu bisa dimanfaatkan oleh petugas sampah itu sendiri ya. Betul. Untuk ada pengepul, ada juga di bank sampah terdekat. Ya, jadi memang dalam tekniknya juga menggunakan beberapa teknik ya Bu ya, seperti yang tadi organik yang tadi Ibu sebutkan. Terus di samping itu kalau kita jalan-jalan, kita monitoring ya, kita lakukan juga sosialisasi, dan juga di tingkat RW itu melaksanakan sosialisasi lagi, menindaklanjuti dari apa yang kita sampaikan di kelurahan. Jadi pada saat ada sosialisasi di tingkat RW, kita pun hadir di sana, karena kalau tadi di kelurahan hanya pengurus-pengurusnya saja, di tingkat RW itu udah masyarakatnya kan. Betul, kita hadir ya. di sana. Jadi di tingkat-tingkat RW kita hadir. Gitu. Baik. Terus di posyandu, gitu, dia di setiap momen saja kita manfaatkan. Baik. Gitu. Jadi memang bukan hanya dari kelurahan Ibu ya yang terjun langsung untuk sosialisasi terkait sampah ini, tapi memang di RW juga mereka langsung Ibu ya harus, kepada kalau warga nggak bareng-bareng kita nggak akan mungkin bisa terlaksana. Iya, gitu. dalam event-event juga ya pastinya selalu hadir ya untuk sosialisasi. Luar biasa Ibu kerjasamanya dan pastinya gotong royongnya juga ya. Baik. Ibu, terakhir nih pesan atau ajakan Ibu untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Silakan Ibu. Ya. Untuk warga Kota Bandung dan warga Kelurahan Malabar khususnya, mari kita bijak di dalam melihat sampah. Sampah itu adalah potensi, bukan masalah. Kalau kita bisa mengelola sampah, insya Allah sampah itu akan membawa hasil dan memberikan dampak positif buat kita. Kita bangun pola perilaku hidup peduli sampah, kita mulai dari sekarang, insya Allah generasi kita ke depan akan terbangun secara lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu, dan mungkin bisa ditambahkan dengan sampah nantinya bisa menjadi berkah juga Ibu ya gitu. Insya Allah sampah menjadi berkah. Menjadi berkah selalu. Juga luar kalau biasa. Diniatan dengan baik, insya Allah apapun menjadi berkah. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah berbagi informasi bareng kami di Kominfo Kota Bandung. Semoga semua yang Ibu jalankan ataupun yang direncanakan diberi kemudahan Ibu ya, dan dilancarkan. Dan pastinya semangat terus Ibu untuk Kelurahan Malabar. Semoga semakin bersih, tertib, dan kulinernya juga semakin berkembang dan dikenal oleh semua warga Bandung ya. Hatur nuhun Ibu. Baik warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.